Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiara Alfira akan menjelaskan materi tentang memahami konsep produksi pembelajaran media berbasis online seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Classroom, Zoom, dan lain-lain pada pendidikan agama Islam dan pemanfaatannya. Saat ini, hampir semua orang memiliki gadget atau perangkat pintar. Selain itu, mereka juga memiliki akun media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk anak-anak sekolah walaupun usia mereka di bawah 13 tahun. Saat ini, gadget dan media sosial bisa digunakan untuk pembelajaran online. Macam-macam atau jenis-jenis media sosial ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, YouTube, dan blog. Aplikasi perpesanan yang pertama ada WhatsApp, yang kedua ada Messenger, yang ketiga ada Telegram, yang keempat WeChat, yang kelima Line, dan yang keenam Snapchat. Sekarang, pemanfaatan media sosial untuk pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama adalah berinteraksi dan berkomunitas. Yang kedua, memberikan materi pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar. Yang keempat, mendukung materi pembelajaran. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berinteraksi dan berkomunitas. Dengan media sosial, kita mengajak siswa berinteraksi baik menggunakan media sosial atau aplikasi perpesanan. Guru akan mengetahui karakter siswa melalui jenis tulisan yang diberikan dan bahasa yang digunakan. Dengan media sosial dan aplikasi perpesanan, kita mengajarkan kepada peserta didik untuk berkomunitas dengan membuat grup WhatsApp, grup Facebook, dan lain-lain dalam kehidupan nyata. Yang kedua, memberikan materi pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk memberikan materi pembelajaran seperti yang dilakukan saat ini dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, blog, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar. Media sosial dan aplikasi perpesanan bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar dengan mengirimkan buku sekolah elektronik, materi berupa PDF melalui WhatsApp, Telegram, Messenger, materi pembelajaran di blog, LKPD yang dilengkapi dengan materi, dan lain-lain. Yang keempat, mendukung materi pembelajaran. Media sosial dapat membantu mengidentifikasi konten tambahan untuk memperkuat atau memperluas materi pembelajaran. Misalnya, melalui YouTube untuk membantu menyediakan video bagi pelajar secara audiovisual ketika dibutuhkan untuk memperjelas materi pembelajaran. Media sosial memungkinkan pelajar mengirimkan bermacam-macam dokumen seperti video, pesan suara, gambar, atau lainnya. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Media sosial atau aplikasi perpesanan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi pembelajaran. Misalnya dengan memanfaatkan Google Formulir, Widgets, Hot, dan lain-lain yang dibagikan melalui WhatsApp, Messenger, blog, atau lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan belajar mengajar online dengan tatap muka atau offline. Coronavirus atau COVID-19 saat ini sudah menjangkiti banyak sekali orang-orang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini memaksa orang-orang untuk beraktivitas di rumah. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kampus yang menjadi ditiadakan dan digantikan dengan cara belajar online dari rumah masing-masing. Cara belajar online atau daring seperti ini bisa dikatakan adalah cara belajar yang baru di dunia pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan atau jarang dilakukan. Tentunya
sebagai sesuatu yang baru, ada kelebihan, ada keuntungan, ada kekurangan, bahkan ada kerugian yang dirasakan dengan adanya sistem belajar online ini. Nah, berikut ini ada beberapa kelebihan dari sistem belajar online. Yang pertama, waktu belajarnya yang menjadi lebih singkat. Dengan mudahnya mengakses materi pembelajaran dengan mengikuti video tatap muka, maka pelajar atau anak akan memiliki waktu yang lebih cepat untuk belajar. Apalagi belajarnya hanya di rumah, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk pergi ke sekolah seperti biasanya. Yang kedua, pendidikan Indonesia bisa jadi lebih maju dengan adanya sistem belajar seperti ini, karena sekarang kita memanfaatkan teknologi yang ada dan cara belajar yang lebih variatif lagi, yaitu dengan belajar online. Siswa atau peserta didik mengembangkan diri pada hal lain seperti membaca, menulis, dan menggambar. Dengan begitu, belajar tidak hanya belajar secara ilmu saja, tetapi juga bisa mengembangkan bakat-bakat lain dan potensi-potensi lain yang dimilikinya. Namun, ada juga kekurangannya dari sistem belajar online ini. Yang pertama, terkadang ada tugas-tugas yang diberikan yang menumpuk. Jadi meskipun belajar di rumah, tapi anak tidak bisa santai karena ternyata harus menghadapi tugas-tugas yang juga banyak, aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan juga. Sehingga waktu di rumah itu habis untuk mengerjakan tugas-tugas atau aktivitas yang menumpuk. Para pengajar, dalam hal ini guru, memberikan tugas agar para pelajar tetap bisa mendapatkan nilai dan juga tentunya materi pembelajaran. Yang kedua, dengan adanya belajar online ini tentunya banyak menghabiskan data internet atau kuota. Siswa atau mahasiswa yang biasanya membeli paket internetnya jarang karena memang dibatasi oleh orang tuanya. Sekarang orang tua harus mengeluarkan budget yang lebih untuk menyediakan internet bagi sistem belajar ini. Selanjutnya, materi pembelajaran sulit didapat. Sistem belajar online memang lebih menghemat waktu, tetapi belum tentu belajar online lebih efektif dalam menerima materi pembelajaran bagi para pelajar. Banyak yang mengeluh belajar online hanya memberikan tugas-tugas saja, yang kemudian akhirnya tugas-tugas itu menjadi menumpuk yang menambah stres anak atau pelajar selama di rumah. Selain itu, kondisi di dalam rumah yang kondusif akan bisa membuat pelajar atau mahasiswa optimal menerima pembelajaran atau tidak. Jika kondusif, mungkin akan lebih mudah menerima pembelajaran. Tetapi jika kondisi di rumah kurang kondusif, maka para pelajar akan kesulitan menerima pembelajaran. Adanya adu pendapat yang sulit. Nah, untuk pelajar yang mungkin sudah SMA atau lebih, jika terjadi diskusi, hal ini akan sulit untuk dimengerti atau akan menjadi perbedaan pendapat yang sulit didiskusikan dibandingkan dengan ketika adanya pembelajaran tatap muka. Mengapa? Karena dalam cara belajar tersebut, jika ada yang satu berbicara, yang lain menimpali, atau yang satu bicara dan semuanya berbicara, maka akan menjadi sulit untuk dikontrol ketika semuanya berbicara. Dengan kata lain, suara dalam video itu akan saling tumpang tindih. Selain itu, bagi mereka
belajar yang memiliki kondisi yang memiliki jaringan yang kurang terlalu baik, maka akan kesulitan untuk mendengarkan materi pelajaran dengan baik. Kegiatan belajar online yang sudah terjadi selama ini memang bisa dibilang cukup berhasil, meskipun terjadi shock habit di kalangan siswa atau pelajar dan guru itu sendiri. Terlepas dari efektif atau tidaknya cara belajar online, setidaknya cara belajar seperti ini tetap bisa mengisi waktu siswa atau pelajar, dan juga guru tetap mengajar walaupun belajarnya di rumah saja. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan perihal apa itu teknologi, dan juga ntar akan dibahas mengenai dampak positif dan negatif teknologi bagi kehidupan manusia, seperti itu ya. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, pengguna teknologi ini meningkat tajam. Namun, sebenarnya kamu tahu gak sih apa itu teknologi? Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu, teknologi menjadi sangat penting di era sekarang. Apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya. Meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin cepat ini membuat ini berdampak terhadap banyak bidang. Namun apa saja sih dampak dari perkembangan teknologi? Nah, ada pertanyaan, apa itu teknologi dan contohnya? Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya pengguna teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat. Seiring perkembangannya teknologi mengalami peluasan makna ya, menjadi sebuah benda yang tidak terwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan yang lainnya. Contoh, teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin, mobil, motor, dan yang lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, tentu akan lebih banyak teknologi yang muncul seperti mobil terbang, autonomous care ya, atau self driving atau self driving care seperti itu, hingga alat teleportasi seperti itu. Nah, sekarang fungsi dan manfaat teknologi itu sendiri ya seperti ini. Nah, munculnya teknologi tentu memberikan banyak sekali manfaatnya untuk kelangsungan hidup. Salah satu contoh teknologi yang benar-benar bermanfaat saat ini adalah Google. Ya, manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunanya dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Sedangkan manfaat teknologi yang secara khusus adalah membantu kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah untuk menyesuaikan lingkungan dengan sekitar. Selain itu,
teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, sekarang masuk kepada dampak perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia ya, di negeri kita. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Nah, di samping itu kan yang tadi, yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Nah, di samping itu kan yang tadi positifnya ya. Nah, sekarang banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal yang negatif ditimbulkan seperti hal-hal di bawah ini. Masuknya budaya luar. Yang pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak-anak Indonesia. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Yang ketiga, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Nah, dari beberapa hal yang sudah dibahas di atas ya, tadi yang sudah saya paparkan, disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi pada intinya sering kita memainkan beberapa medsos di handphone ya, di HP gitu. Sekarang banyaklah handphone yang semakin kesini semakin canggih gitu ya, seperti dari merek Samsung, terus merek Oppo, Lenovo, terus Vivo, iPhone dan yang lain sebagainya. Itu bukan hanya handphone saja, bukan hanya HP saja, tetapi laptop juga banyak gitu. Nah, dan juga dari segi alat transportasi seperti mobil-mobil juga semakin sini semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang, semakin maju dan semakin canggih seperti itu. Nah, kita selaku manusia cara menggunakannya itu tergantung kita. Kalau misalkan kita emang butuh untuk kalau misalkan kita menjadi ustadz gitu ya, butuh untuk mobil untuk kesana kemari, itu niatnya itu kalau ibadah ya niatnya untuk ibadah saja, bukan untuk yang lain gitu. Saya Rahayu Puspita Ambarwati akan menjelaskan bagaimana kita beretika ketika kita belajar maupun mengajar dengan menggunakan media sosial. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa sejak adanya pandemi global COVID-19 ini, semua aktivitas seolah-olah terhenti, baik itu sektor ekonomi, kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, baik itu di tingkat sekolah dasar, taman kanak-kanak, sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun sama terkena dampaknya. Nah,
Melihat fakta itu semua, mungkin pada awalnya kita semua merasa sangat jenuh, kita semua merasa sangat bingung harus bagaimana kita melaksanakan pembelajaran jika tidak dilaksanakan secara tatap muka. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu tipenya susah untuk mengerti pelajaran. Nah, akan tetapi dengan melihatnya perkembangan yang semakin canggih, dengan melihat teknologi yang semakin modern, kita bisa mengambil pemanfaatan yang lebih dari kemajuan zaman ini. Salah satunya, sekarang mayoritas masyarakat di Indonesia, baik pelajar maupun non pelajar, itu pasti sudah menggunakan yang namanya media sosial, yang dalam artinya sudah tidak asing lagi, pasti seluruh lapisan masyarakat, terutama pelajar yang masih muda, pasti mempunyai akun media sosial. Nah, atas dasar itulah terciptalah bagaimana caranya atau metode pembelajaran dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, atau kita sering sebut WA, Instagram, atau kita sering sebut IG, Facebook, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi online dan media sosial yang bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran. Akan tetapi, ketika kita menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran, kita tidak bisa menggunakan seenaknya. Harus ada etika-etika atau batasan-batasan yang kita jalani. Etika di sini berarti batasan atau aturan tertentu ketika kita menggunakan media sosial atau jaringan sosial untuk media pembelajaran. Lantas, apa saja etika-etika yang harus kita terapkan ketika kita menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran? Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menerangkan beberapa etika yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa atau ucapan yang sesuai, yang formal. Jika biasanya kita mendapati di media sosial itu kebanyakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang seenaknya, bahasa-bahasa anak zaman now. Tetapi tidak, jikalau kita menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran, otomatis kita harus bertutur kata, kita harus berbahasa disesuaikan dengan keadaan normal. Bagaimana jikalau kita sedang berada di dalam kelas, bertemu dengan guru dan dengan teman-teman yang lainnya. Meskipun misalkan ketika kita menggunakan media Zoom Meeting, meskipun gurunya tidak berada di hadapan kita, berada jauh, meskipun kita hanya menghadapi handphone atau layar komputer, tetapi tetap kita harus menggunakan etika yang baik, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, kita harus mengenakan pakaian yang sopan. Nah, itu merupakan salah satu etika yang harus kita jalani, yang harus kita lalui ketika kita belajar dengan menggunakan media sosial. Terus, teman-teman, etika yang kedua, kalau biasanya di dalam media sosial kita, misalkan kita di dalam WA atau di dalam WhatsApp, kita membuat sebuah grup. Nah, tujuan dari membuat grup tersebut untuk memudahkan kita belajar secara online, belajar secara daring. Otomatis kita harus memfokuskan di dalam grup WA tersebut itu untuk full belajar, tidak dipakai untuk bercanda ria. Misalkan kita mempunyai kebiasaan suka meramaikan grup, bercanda dengan mengirim berbagai stiker, GIF, emoticon, dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan grup WA ini sebagai sarana belajar mengajar, kita pun harus menerapkan etika. Kita tidak bisa seenaknya berkirim pesan bersanda gurau seenaknya kita tanpa aturan. Padahal kita tahu di dalam grup tersebut ada dosen pengampu yang membimbing kita.
Nah, itulah etika yang harus digunakan ketika kita menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Tidak bisa kita samakan layaknya kita menggunakan misalkan grup WA untuk bersua dengan teman-teman. Tidak bisa. Caranya, biarkanlah grup itu khusus untuk pembelajaran kuliah kita. Nah, kita kan ada grup yang lain misalkan. Nah, bercandalah kita di situ tanpa harus mengganggu perkuliahan yang sangat serius itu dengan bercanda-bercanda yang kadang sangat mengganggu. Lalu, etika yang selanjutnya, kita harus bisa menyampaikan. Nah, ini yang paling penting. Menyampaikan dengan baik apa yang kita inginkan dan apa yang kita maksudkan. Misalnya seperti ini, ketika kita ada usulan kepada dosen pengampu atau kepada guru, kan otomatis jikalau kita menggunakan media sosial itu kesannya agak kurang sopan gitu lah ya. Terus kita juga harus pandai memilih bahasa. Nah, jangan sampai misalkan seperti ini, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada dosen kita atau kepada guru kita, misalkan kita mau menanyakan tugas atau kita mau menanyakan tentang perkuliahan kita saat ini mau bagaimana, tanyakanlah dengan bahasa dan etika yang sopan. Jangan seenaknya, misalkan mentang-mentang menggunakan media sosial atau menggunakan WA, Facebook, Instagram dan sebagainya, kita ya udahlah kita seenaknya aja menggunakan bahasa WA dan sebagainya kepada dosen. Kita tidak bisa seperti itu. Harus ada etika dan akhlak yang harus kita pegang ketika kita belajar meskipun menggunakan media sosial. Nah, teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwasannya meskipun kita belajar menggunakan media sosial, kita tidak bertatap muka langsung dengan dosen atau dengan guru yang mengajar kita, kita harus tetap menggunakan akhlak dan etika kita agar kita bisa menerima ilmu dengan baik apa yang disampaikan oleh dosen kita semua. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.